sudah meluangkan waktunya untuk ikut mendorong langkah yang sedang dilakukan di ini, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Karanganyar. Beliau adalah CGP Angkatan 11. Namun sebelum acara ini dimulai, agar lancar dan agar kita tidak nervous, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan kata-kata dari Bapak Haji Madafir SPD. Saya ulangi, selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Dr. Haji Madafir SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Amri wa huwa min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, yang saya hormati, khusus untuk sedikit angkatan 11 ini keluarga Fitri. Dalam kesempatan ini akan melakukan presentasi pengimbasan budaya positif seperti apa dan lain sebagainya. Beliau memberikan, insya Allah akan memberikan penjelasannya. Ini sangat berarti bagi kita semua yang berada di dunia pendidikan, bagaimanapun kita berinovasi, berkreasi, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang sebaik-baiknya. Karena itu saya sampaikan selamat kepada Najwa Fitri yang masuk ke dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan yang lainnya agar kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita ini berkembang sesuai dengan harapan, berkualitas sesuai dengan dambaan semua, khususnya dunia pendidikan di SMP 1 Karanganyar, warga juga orang tua wali murid yang menyekolah anaknya, mendidikan anaknya ke SMP 1 Karanganyar. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan berdampak positif bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sekolahnya di pembelajaran di kelas atau di luar kelas dengan kebutuhan. Mudah-mudahan nanti beliau ini diberikan kemudahan, kelancaran, juga nanti sesuai dengan harapan sebagai CDP yang memberikan prioritas keutamaan. Dan tadi sekali lagi langkah-langkah positif ini diikuti oleh semua komponen, khusus guru SMP. Dan yang maaf saya sampaikan, silakan kepada Haji Fitri sampaikan pembahasan kepada rekan-rekan guru biasa. Dan juga hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang insya Allah nanti juga akan ada langkah-langkah seperti ini, yaitu pembahasan kepada kalian. Bu Haja Fitri bukan orang pertama kali atau guru yang pertama kali melakukan kegiatan CDP. Sudah ada pendahulu dari sekolah kita, ada Ibu Wiwi, ada Pak Teguh, Pak Rahmat, Ibu Santi, Pak Juwarno. Apakah ada perbedaan pengimbasan budaya positif dari rekan-rekan kita? Mari kita saksikan bersama presentasi CGP Angkatan 11 kepada yang bersangkutan Ibu Haja Fitri Yuliwati Indrawati.
Ibu Haja Fitri Nuri Indrawati, SP MMI, silakan. Baik, terima kasih sudah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kami selaku kepala sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih atas semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dikumpulkan dalam situasi di ruang aula saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dan tergolong umat beliau sampai akhir zaman. Baik, pada kesempatan hari yang istimewa ini saya sekali lagi menghaturkan terima kasih penghormatan yang tiada tara buat kepala sekolah yang sudah memberikan support dengan kehadiran di sini. Alhamdulillah ini tidak terduga dengan support ini. Begitu antusias teman-teman, mohon support kembali dengan menyiapkan atau tetap hadir di sini sampai saya menyampaikan materi yang akan saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mensosialisasikan atau mengimbaskan materi yang sudah saya dapatkan terkait dengan budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan fondasi yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Budaya ini juga tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku positif siswa, tetapi mencakup bagaimana kita sebagai pendidik membangun dan memelihara semangat bersama, saling menghargai dan inovasi di antara kita. Mungkin langsung saja ya untuk materinya. Mohon maaf nanti barangkali saya minta partisipasi juga untuk supaya diskusi kita hidup ya. Nanti ada beberapa yang perihal yang kita butuh konfirmasi dari Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah permulaan untuk materi yang akan saya sampaikan mengenai pembahasan terkait budaya positif. Sebelum masuk materi, ada pertanyaan yang mungkin ini sudah pernah kita dengar. Dari 3 pertanyaan ini, terkait yang pertama mengenai hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak, itu kita setuju atau tidak? Terus pertanyaan yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kita setuju atau tidak? Dan yang ketiganya adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk pertanyaan pertama, mohon partisipasinya Bapak Ibu. Setuju tidak nih untuk hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak? Tidak. Setuju. Hukuman berupa berat, apa kecil, sedang, apa besar. Makanya pertanyaan pertama ini ya kita hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul atau tidak? Ya setuju. Setuju. Ya. Tapi ada setuju, ada tidak setuju. Iya, betul. Jadi ada 2 alternatif mungkin ya untuk pertanyaan pertama. Jika memang hukuman ini diberlakukan untuk mendisiplinkan siswa tanpa ada data konkret, ya mungkin jawabannya tidak setuju ya. Kalau misalnya ujuk-ujuk kita memberikan hukuman ke anak
ada perubahan. Untuk yang pertama, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju. Ya. Untuk yang ketiganya, pemberian atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mohon maaf nih untuk pertanyaan ketiga nih, memberikan penghargaan. Ini kan penghargaan apakah berupa materi ya atau motivasi ini? Kira-kira yang setuju dan tidaknya. Kalau berupa misalnya memberikan materi, nanti anak melakukan kebiasaan atau hal budaya positif ini hanya ada iming-iming, nanti dapat ini dapat itu. Ini baik ini ya kalau untuk ini ya. Tidak setuju juga kalau tidak. Sebab bagaimanapun memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa supaya anak ini bisa terdorong. Jadi situasional, ya situasional. Bisa sampai. Ya, baik, terima kasih. Perlu kan? Ya. Ini berarti maksudnya ke motivasi ya siswa ya dari luar, karena memang di situ siswa ada motivasi untuk kalau misalnya saya belajar sungguh-sungguh, apalagi wali kelas misalnya memberikan ini hadiah ya. Nah, ini mungkin dalam jangka pendek Pak ya. Artinya kalau kita ikutin maunya anak nanti secara kesadaran sendirinya anak ya biasanya nanti kalau mau melakukan hal positif harus ada ilmunya atau ada hadiahnya aja. Jadi tidak semuanya itu dengan materi. Bisa juga dengan verbal, dengan tindakan dan lain sebagainya. Penghargaan ini bisa. Ya, baik, terima kasih. Ini 3 pertanyaan ini sudah bisa kita gambarkan bahwa untuk materi hukuman ataupun penerapan hukuman dan memberikan penghargaan, kita sepakat ya, ada hal untuk pemberian hukuman yang tidak kita setujui jika tidak didukung dengan data-data konkret ya. Untuk pemberian hukuman, selagi pemberian hukuman itu bersifat positif ke siswa, kita setuju. Salah satunya yang hukumannya ada kedua itu ya. Kita lanjut. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini itu ada 6 terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiganya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelimanya restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenamnya restitusi dengan segitiga restitusi. Baik, saya akan uraikan satu persatu terkait materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, untuk disiplin positif dan nilai kebajikan universal, pertama kita coba semuanya untuk merefleksikan, kita umpamakan di sini ada kegiatan kepalan tangan di mana ada 2 orang A dan B ya. Nah, kalau misalnya saya memberikan secari kertas hanya sampel saja ya. Saya berikan tas ini pada bulan Jawa, nanti pasangannya dengan Bu Putri, Pak Imron dengan Bu Muhammad. Nah di sini ada simulasi ya. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Enggak, Ibu Putri sama Pak Imron
itu anu kameramen dilihat yang dikasih Tambahan itu. Ya, selanjutnya di sana setelah dituliskan kita letakkan di salah satu tangan. Enggak mau bahagia sama Bu Putri pasangannya. Siapa yang megangnya? Baik, pada sama Pak Muhammad. Di rumah. Ya. Lanjut, Pak Gulon berulangan. awak menyanyi saja nggak bisa. Iya, ini semua sih Pak. Tanggung jawab sudah makan yang di kotak. Mama bisa. Ya. Enggak di kepal, di rumah. Ya. Kira-kira rumusan kertas itu udah bisa mungkin ya karena dilindungi ya karena itu sesuatu yang berharga. Kalau misalnya nih yang Bu Putri pegang sama Pak Imam pegang, terus Bu Haji Hawa pengen lihat tuh yang berharganya, ya. Caranya bagaimana coba Pak Muhammad sama Bu Haji Hawa? Ya, rapas. Ayo. Kalau Bu Putri caranya bagaimana? Izinkan, minta izin. Oh ya, kalau Bu Haji Hawa minta izin dulu. Ya. Tergantung reaksi individu ya. Salah satunya nih mohon maaf nih di sini untuk melihat benda yang berharga yang dipegang oleh teman kita. Kalau misalnya ini kan ada yang tadi Pak Muhammad bernafas baik. Nah kalau Bu Haja mah katanya izin dulu ya. Kalau caranya dengan dirapas kira-kira Pak Imron rasanya bagaimana? Ya kalau dirapas kan asal ya, jadi ada emosinya gitu. Karena itu benda berharga kita. Sedangkan yang dilakukan oleh Bu Haji Hawa dan Bu Haji Hawa meminta izin, Bu Putrinya memberikan. Kan dengan keikhlasan, walaupun itu benda berharga, ya kasih lihat. Salah satunya mungkin ke siswa juga. Berikutnya. Kita kalau menerapkan suatu hukuman ke siswa juga, kalau misalnya kata siswanya, saya baru kali ini, ya, mas istilahnya kesalahannya bisa ditoleransi, tapi kita langsung main hukum saja, mungkin dalam hati siswa tersebut juga merasa tidak nyaman dan mungkin akan timbul ketidaksukaan, ya, kebencian, mungkin nanti ini guru ini. Nah, berikutnya kalau pelajaran ya mungkin dia cari perhatiannya dengan ngobrol ke teman apa, nggak konsen loh, ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada 4. Yang pertama adalah menggambarkan guru mengontrol murid. Jadi mungkin kita kalau di kelas ya, kalau misalnya kita dalam pembelajaran contohnya lah, ada waktu rehat mengerjakan tugas nih anak. Ini kecenderungan kan kalau tidak kita monitor, ribut ya. Mungkin ini untuk yang pertama, guru mengawasi atau mengontrol murid. Untuk yang keduanya, menggambarkan atau gambar dari bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya begini ya, kalau kita tahu anak tersebut melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan dulu. Nah hari ini misalnya anak itu terlambat, kita tanya apa alasannya, ya, apa alasannya, terus anak terbuka, kita menerima alasan tersebut dengan memberikan toleransi,
disiplin. Jadi memang menerapkan kedisiplinan kadang-kadang tadi ada merasa keterpaksaan, ya, keterpaksaan, tidak enjoy ya, karena tadi belum ada kesadaran. Tapi kalau ada kesadaran sendiri, ya hilang itu rasa keterpaksaannya. Ya. Ini untuk disiplin juga kecenderungan secara umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul. Bukan dengan apa yang kita hargai. Tapi kalau misalnya disiplinnya ini karena sudah memenuhi kebutuhan kita melaksanakannya dengan sadar sendiri, itu tidak akan timbul rasa ketidaknyamanan. Itu semua untuk salah satunya adalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, kita kalau misalnya contohnya lah, kalau mau mendapatkan rezeki yang banyak, kita yang bermata pencarian pedagang, itu kan nggak mungkin jualannya jam 10 pagi dimulai start, ya. Sedangkan orang kan pada belanja ke pasar itu kan sebelum subuh. Upaya kitanya mendisiplinkan diri ya, bangun pagi itu, ya. Salah satunya itu untuk menjemput rezeki. Ya, tapi kalau kita yang sudah berniat jualan, tapi ogah-ogahan, ya, artinya kita salah strategi. Baru menjual itu ketika jam 10 pagi, orang-orang sudah pada belanja kalau udah pulang kan, dia masing-masing di rumahnya. Kalau di pasar ya, itu kan sebelum subuh itu ya banyak yang datang. Jadi konsumen insya Allah akan kita dapatkan lebih banyak. Tapi kalau jam 10 siang ya mungkin yang belinya juga sedikit. Nah, selanjutnya ini terkait dengan disiplin positif. Ini meliputi ada kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Tadi kita contohnya memaksakan pada anak untuk taat terhadap peraturan. Kembali lagi, kalau kesiswanya sendiri tidak berniat mengikuti peraturan, tidak terbentuk disiplin kan ya? Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, betul. Semua yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Dan model berpikir menang-menang. Ini untuk disiplin positif ini kecenderungannya karena bukan keterpaksaan ya. Kalau dengan hukuman biasanya bahasanya bukan menang-menang ini ya. Karena apa? Ada yang tercapai tujuannya, ada yang dirugikan. Karena tadi saya pengen berangkat ke sekolahan, dia mau belajar tapi telat. Ada dukung di sekolahnya misalnya ya. Ini kan jadi ada yang satu memang mendisiplinkan sekolahnya itu, tapi satunya siswa merasa dirugikan karena sudah capek-capek, udah kesian ya berangkat ke sekolah, sampai sininya merasa tidak nyaman. Kenapa? Tadi disuruh membersihkan toilet gitu ya. Tuh. Lanjut mengenai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada alternatif yang didisiplinkan juga. Selanjutnya, realita kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekali lagi, saling menghargai adalah kuncinya. Ya, kalau kita ego masing-masing ya tidak akan terbentuk kedamaian. Ya, ini untuk teori-teorinya berkaitan dengan teori motivasi. Ini teori motivasi. Ini ada 3 ya, di mana yang pertama untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini termasuk kepada motivasi luar, ekstrinsik. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri ini masuk ke dalam motivasi intrinsik.
menjadi pemicu teman-teman nggak konsentrasi. Kebanyakan itu posisinya adalah di sini karena di rumahnya mungkin kurang perhatian, cari perhatian di sekolah. Nah, hanya cari perhatian tadi pengen menimbulkan reaksi teman-teman yang negatif, sehingga kadang-kadang memicu kita untuk menegur ya. Cuma biasanya mungkin ada kalau memang sudah lewat ini anak sama kita suruh keluar, karena kalau udah ada anak itu kelas ini nggak begitu rame ya. Ini untuk yang kesenangan kebutuhan kita juga, kita bekerja mengajar, kalau nggak senang rasanya bagaimana juga nggak maksimal kan ya anak lah. Contohnya misalnya kita ya namanya gelombang rumah tangga ada pasang surutnya ya, ketika kita bentrok ada permasalahan di rumah kadang ya, kadang kita secara tidak sadar terbawa, ditambah di lingkungan kelas yang saya musik. Nah ini jadi pemicunya lebih gitu ya. Selanjutnya kebebasan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan ini sebetulnya dalam pembelajaran anak ini banyak diincar buat kitanya ya, maksudnya dengan tingkah anak yang ribut aja atau kadang-kadang ngusilin temennya gitu ya. Nah ini kebutuhannya ini biasanya siswa ini ya, kita pun sama di dalam situasi tempat bekerja juga butuh kesenangan kan, butuh kebebasan, artinya bebas yang dalam batasan ya. Ini kalau untuk siswa kesenangan, contohnya salah satunya ketika kita baru awal pembelajaran akan diminta anak untuk
institusi. Tadi sudah disinggung ya terkait dengan teori motivasi. Ini ada motivasi itu dari luar. Tadi yang dapat ini untuk hadiah ya. Ada yang timbul secara pribadi atau personal. Motivasi internal. Ini contoh dari motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya kita nih ya, mohon maaf nih, diharapkan kan sebelum pembelajaran kita sudah ada di sini ya. Nah, karena di sekolah itu memiliki peraturan bahwa guru harus hadir di sekolah itu sebelum jam 7. Kita melakukan pengulangan hal dengan kurang tepat waktu. Suatu saat kita dipanggil sama bapak kepala sekolah. Ya, nah, motivasi eksternal itu, besoknya saya nggak mau berangkat lewat jam 7. Kenapa? Izin aku dipanggil bapak kepala sekolah gitu. Nah, ini salah satu contoh dari motivasi eksternalnya karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini buat kita ya. Dan di siswa mungkin kita juga tahu lah kalau untuk siswa model apa saja gitu ya. Yang berikutnya, motivasi eksternal yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Ya, perintahnya hukuman. Ini hukuman untuk kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bukan konsekuensi itu, karena ada kata karena. Ya, iya, karena terlambat, konsekuensi saya lari tanpa diperintahkan, kan gitu. Kalau kan suruh membaca, tadi tuh suruh membaca apa tadi? Yang pertama. Saya tidak akan. Nah, saya tidak akan ulang lagi. Nah, itu kan bentuk perintahnya bentuk hukuman. Kalau itu lari mengelilingi itu karena bentuk konsekuensi saya terlambat. Ya memang mirip sih. Iya, itu makanya yang ngecek gitu. Iya. Kalau yang tadi perbedaan antara konsekuensi ya, ciri khasnya adalah kalau hukuman itu selalu menyakitkan ke anak. Ya, nanti ini Pak Haji jawabnya adalah konsekuensi, yang lainnya hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bisa menilai aja. Ya, konsekuensi. Ya, baik. Misalkan ada aturan lebih dahulu harus pakai masker, jika tidak, ya. Karena itu kan sudah tahu sebenarnya. Pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan pelita. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Yang lainnya konsekuensi. Ya,
Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi ya untuk nulis. Yang anak nulis sih nulis, tapi kan sampai 100 kali betul gini ya. Nah, itu menyakitkan anak kan. Nah, yang keduanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini terlambat hadir di sekolah. Ini kan hukuman yang nanti pelajaran PTOK-nya ya. Ya, ini hukuman karena anak tadi perasaan sakitnya tadi keliling-keliling, nggak ada hukuman, nggak ada hubungannya dengan pelajaran olahraga sebetulnya ya, karena dia terlambat, jadi dihukum. Yang ketiganya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya. Hukuman karena tadi nggak pakai masker. Sekarang panjangnya COVID ya. Di sini yang dilakukan adalah karena tidak menggunakan masker ke sekolah dihukum push up. Itu ya. Nah, jadi pertanyaan 1 sampai 3 ini kategori hukuman. Kalau misalnya pertanyaan ke 4 sampai ke 7 ini kategorinya ya, 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 adalah konsekuensi karena apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena kitanya sudah coret-coret, wajar kalau kitanya mengganti ya. Karena kan kitanya sudah merasa bersalah dulu gitu ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, walaupun tidak sengaja ya, walaupun tidak sengaja ada tersenggolnya ya. Ya, ini adalah resiko kita harus membersihkan ya. Mungkin kita yang melupai, orang lain yang bersihin ya. Nah, untuk yang keenam ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Karena seharian nggak pakai sepatu, ya, nggak pakai sepatu warna hitam. Jadi semua dihukum. Ini hukumannya bukan konsekuensi ya. Nah, yang terakhirnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Mungkin ini sudah ada komitmennya. Kalau lari kan pelajaran olahraga nyambung juga ya. Ya, udah makanya di sini kategori adalah konsekuensi. Jadi intinya untuk hukuman itu tadi ada kriterianya. Yang paling membekas adalah kalau kategorinya hukuman itu adalah menyakitkan bagi anak. Jadi melakukan tapi tersimpanlah rasa yang tidak enaknya tuh panjang banget ya, mungkin sampai seumur hidup. Tapi kalau konsekuensi memang sakit, tapi saat itu saja karena memang anak menyadari ya, sudah disampaikan konsekuensinya atau hukuman yang akan diberikan ketika melakukan pelanggaran tersebut ya. Ya, terima kasih, ini sudah banyak yang betul ya, hanya 1-2 yang mungkin tadi tertutur ya. Ya, berikutnya tentang restitusi. Mungkin ada yang aneh ya, dengan maksudnya asing kata restitusi. Tapi kalau yang kayak Pak Imron, Ibu Nopi, Ibu Eli, yang lagi masa-masa ikut pembelajaran gitu ya, ini nanti akan mengenal, sudah nggak asing lagi lah ya, karena memang arah programnya juga ke sana. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi kalau misalnya anak sudah merasa bersalah, itu kita enak untuk memberikan motivasi untuk menjadi besoknya jangan begitu lagi ya, gitu, melakukan kesalahan itu lagi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi kitanya apa ya? Karena memiliki situasi itu, kita sudah membuat kondisinya itu buat murid itu untuk timbul rasa bersalah. Tapi kalau contohnya menghukum itu kan biasanya untuk merasa timbul bersalahnya kurang ya, karena tadi terpaksa itu ya. Nah, berikutnya juga di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
menggantikan supaya teman ini tidak dirugikan. Jadi korban ini mendapatkan gantinya maksudnya tuh ya, ketika dirugikan. Berikutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatannya sepertinya alhamdulillah sekarang kamu menjadi lebih baik gitu ya, kasih motivasi penguatannya dengan mampunya dia melakukan kontrol atau perubahannya di bagian apa yang dia mampu. Misalnya sekiranya kita menuntut mereka siswa itu menuntut lebih besar lagi, ya kita kasihkan alternatif jawabannya ya. Berikutnya masalah terpecahkan dengan diskusi itu tadi. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya atau untuk perilakunya. Iya kan, dengan kesadaran sendiri kan ya. Karena kita tadi anak mengetahui kesalahannya apa, terus kira-kira anak bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara apa, itu kan dari siswanya. Selanjutnya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan apa yang kamu yakini, ada pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini kolaborasinya. Contohnya kita selaku guru dengan siswanya ketika melakukan pelanggaran ya. Ini kita bisa dengan cara restitusi itu dengan pertanyaan apa yang kamu yakini. Misalnya ada anak yang ngejailin temennya aja ya, temennya merasa keberatan, marahlah. Nah, marahnya dia karena tadi sudah dikecilin dulu. Nah, ini contoh dari keyakinan si pribadinya yang merasa tidak nyaman ya. Jadi apa yang kamu yakini? Ya saya memang marah karena apa, dianya duluan gauli saya misalnya itu ya. Selanjutnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi ini tidak ada yang dirugikan ya. Anak dengan sendirinya akan melakukan introspeksi, bukan karena paksaan ya. Kalau dihukumkan paksaan ini untuk menjadi lebih baiknya juga anak tidak serius, tidak sungguh-sungguh ya. Berikutnya kita membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah awal pembelajaran kemarin sudah membuat keyakinan kelas belum? Nah, ini sebetulnya keyakinan kelas ini juga supaya kita mengikat siswa juga, tapi tadi sumbernya dari siswa dan berlakunya juga untuk siswa. Kita cari solusinya. Misalnya dari setiap siswa ada 30 siswa, kita minta anak ini kayaknya belajar kita tentang materi pelajaran kita kayaknya gimana? Bisa semua aja aspirasi mereka. Nah, nanti kita seleksikan. Anak kan nggak mungkin sama jawabannya karena kebutuhannya mereka masing-masing. Nah, sekiranya secara global kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip, berarti kan kita gabungkan. Ya, contohnya, Bu tidak boleh buang sampah di kolong. Nanti ada yang Bu yang piketnya ini kalau yang nggak piket kasih hukuman, itu kaitannya sama kebersihan. Ya, bisa kita gabungkan. Berarti menjaga kebersihan kelas gitu. Misalnya, Bu kalau lagi belajar jangan ribut. Ya, terus Bu kalau lagi belajar boleh makan. Ada kan anak yang seperti itu. Nah, kita yang poin-poin dari siswa itu semuanya kita ambil, kita buat kesepakatan. Ini kira-kira yang sama-samanya disatukan, terus yang disetujui sama siswanya. Ketika disetujui, nah disitu terbentuklah keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar nanti kita sampaikan ini ada hukumannya atau konsekuensi. Iya. Jadi kalau dihukum itu adalah merupakan konsekuensinya karena kita sudah sepakat nih hari ini. Kesepakatan kita adalah tentang ini. Jadi nanti kalau ke depan selama satu tahun ke depan ada pelanggaran dari kamu, ya kamu harus menerima konsekuensinya dengan dihukum apa gitu misalnya ya. Ini berkaitan dengan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan mungkin hanya sepihak ya. Contohnya, mohon maaf nih, ketika saya menyampaikan ke siswa karena untuk peraturan yang baru untuk sekolah itu belum diedarkan ya, itu kan ada rencana katanya di situ disampaikan bahwa siswa tidak boleh menggunakan make up ya make up ini kan ada peraturan baru. Nah, ini kan tidak diminta oleh siswa kan, maksud pendapatnya nih kita kayak kami dari pihak sekolah mungkin menyimpulkan karena anak SMP pada dandan gitu, pakai lipstick, pakai ini, pakai itu. Nah, maka ini karena
daripada dua. Ini kan peraturan ini kan kita nggak diajak kompromi kan, ya. Pokoknya yang menggunakan kendaraan di jalan umum ya peraturannya harus menggunakan helm dan harus punya STNK atau SIM gitu, ya SIM-nya, izin mengemudinya gitu ya. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus berdasarkan kelas? Tadi kalau peraturan hanya dibuat oleh perwakilan lah gitu ya, bukan karena melihat situasi, tapi kalau kayak kelas itu semua ikut serta. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, disiplin positif itu adalah yang secara globalnya merangkul ada terbentuk dari lingkungan yang positif, ya. Terus ada keyakinan kelas dan yang paling lingkup kecilnya adalah tadi peraturan kelas itu. Peraturan itu kan seperti peraturan kelas bisa saja yang membuatnya adalah kesiswaan, tidak melibatkan siswanya di kelas itu, gitu ya. Tapi kalau kayak keyakinan kelas ini dilibatkan siswanya. Ini hanya tampilan gambar yang menyatakan pilihan mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa, ya. Ini adalah untuk kesepakatan kelas. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kan nggak ada peraturan sekolah yang saling menyayangi ya. Mungkin jadi katanya apa antara guru itu supaya lebih dekat, khususnya wali kelas, ya. Anak supaya gampang curhatnya gitu. Ini salah satu untuk memulai pendekatan kepada siswa. Terus kami murid yang semangat belajar. Ini kalimat positif, ya, kalimat positif yang digunakan untuk sekolah kelas. Sampai kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kan supaya tidak saling menyakiti dalam kelas itu, ya. Jadi kalimatnya adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau murid A atau teman-teman ada yang lihat suasana hatinya kurang, mungkin situ ada upaya lah berkarya untuk menghiburnya. Selanjutnya, ini terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Ini nanti kalau keyakinan kelasnya ini isinya tentang apa ya? Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam bentuk keyakinan kelasnya apa? Ya, ada. Contohnya dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat positifnya ini termasuk dalam keyakinan kelasnya. Kira-kira kalau saya bagikan lagi kertas, bagaimana ya? Ya coba-coba aja ya. Jawaban kitanya seperti apa, nanti kita akan jawab kuncinya. Enggak boleh. Ini ada peraturan tentang pertanyaan pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berarti apa sih? Jadi nilai positifnya, nilai kebaikan dirinya ya ketika mengembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain yang ketiganya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempatnya dilarang melakukan kekerasan. Yang kelimanya dilarang menggunakan narkoba dan yang terakhirnya bergantian atau tunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya apa coba? Keyakinan kelas itu adalah nilai positifnya ya, sikap atau karakter dari pribadi. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya.
pasti nanti salah satunya dia butuh ini kan, ya, maka bisa diekspresikan nanti di kelasnya itu, misalnya atur-atur temennya gitu ya. Jadi yang idealnya kita semua selaku guru ini adalah kita harus memperhatikan ini. Kita selaku guru pun harus punya 5 ini, ya. Jadi intinya kalau misalnya ada siswa yang mengalami tadi bisa overacting di kelas, penyebabnya apa? Nah, kita telusuri lagi, ya, berdasarkan data yang kita ikuti seperti yang tadi Bu Roro katakan, identifikasi. Tidak semua siswa bisa mengidentifikasi diri sendiri, ya. Tapi kita lakukan pembelajaran ke siswanya bertahap. Ternyata yang awalnya si A tidak bisa sama sekali dengan ketelatenan kita, dengan tadi misalnya kebutuhan anaknya itu apa, perhatian, ternyata anak mampu, ya, bisa sedikit lagi untuk mengidentifikasi diri, gitu ya. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi semuanya nih, baik kita selaku guru, bapak kepala sekolah, Pak Haji juga, dan siswa ini butuh semuanya ini, ya. Jadi kalau kurang salah satunya, biasanya tadi mencari di luar, dan caranya kan berbagai macam, tergantung. Kalau orang dewasa mungkin bisa mengontrol emosinya, ya, akan banyak yang dipertimbangkan. Tapi kalau anak-anak, ya, anak-anak ya mungkin sesaat itu aja dia merasa nyaman, merasa senangnya seperti itu, ya, dia lakukan gitu tanpa memperhitungkan sebab akibatnya. Nah, berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini pimpinan ini manajer, ya. Jadi ada 5 kategori posisi untuk mengontrol diri kita ataupun siswa kita. Ada yang sebagai penghukum, ya. Ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini barangkali nanti teman-teman butuh ini sama saya dikirimkan, ya. Ini karena ini juga bisa sangat bermanfaat kita ketika kita membuat keputusan ini. Posisi kita ini ada di mana? Apakah sebagai pemimpin atau sebagai pemantau saja, gitu ya? Ini ada kriterianya di sini. Selanjutnya, nah, ini terkait dengan pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Nah, bisa dipahami, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya membuat orang merasa bersalah pertanyaannya, ya. Kalau kita ngasih pertanyaan begini nih, cenderung pasti yang ditanya itu, oh iya, saya bikin kesalahan gini, jadi dia merasa bersalah, ya. Ini adalah pertanyaannya. Kalau penghukum adalah kamu selalu yang paling terakhir. Contohnya, yang paling terakhir datangnya, dan yang paling terakhir mempulinya. Nah, ini adalah sebagai kategorinya penghukum. Tapi kalau sebagai pimpinan atau manajer, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ya kita nanti yang menyelesaikannya. Pertanyaan itu bagaimana kita menyelesaikannya, ya. Jadi ini sebagai pimpinan. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau itu. Jadi mengembalikan lagi nanti kepada anak keputusannya. Kita hanya mata itu melihat, ya, mengawasi lah. Ya, itu, ya. Kita lanjut. Terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah seperti ini. Nah, minimal kalau tadi ada 5 proses kontrol, ya, ini kita dalam menyelesaikan permasalahan bisa menggunakan segitiga restitusi. Di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini nomor 1 urutannya. Yang keduanya memvalidasi kebutuhan. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus pada siswa, apakah nilainya dalam pembelajaran turun, nilai penilaian hariannya, nah kita bisa menggunakan 3 pertanyaan ini atau 3 restitusi ini, ya. Contohnya untuk menstabilkan identitas, misalnya
orang tuanya. Nah, menanyakan keyakinan, menyelesaikan keyakinan sudah kita tahu anak sudah membenarkan permasalahannya, kita tahu kebutuhan siswa ini kenapa bisa terlambat ini tadi ada membantu orang tua ya, maka meyakinkan ke anak tuh kalau misalnya kamu tiap hari membantu orang tua resikonya adalah berangkat terlambat saja. Ini menurut kamu rugi tidak kamunya? Ini adalah meyakinkan kepada siswanya bahwa yang sudah dilakukan itu kurang tepat. Maka tadi hubungan dengan orang tua, kolaborasi ya. Kita sampaikan ketika orang tuanya sudah mengetahui, nah, siswanya pun akan melakukan membantu orang tua pun tidak akan sampai pagi gitu. Karena apa tadi orang tua sudah, oh iya anak saya ini nanti mau belajar gitu, ya. Jadi ini alternatif singkat banget untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Jadi ada stabilitas identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan ya. Ini adalah materi yang terakhir ya. Ini secara pengertiannya ya. Jadi restitusi tadi menciptakan kondisi yang cocok atau yang baik untuk anak itu bisa memperbaiki diri ya. Jadi segitiganya itu tadi ada tiga, ada stabilitas, validasi, dan menanyakan keyakinannya. Ada tiga. Jadi pertanyaannya sudah ya. Ini salah satu bentuk pertanyaan yang dikatakan menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat tadi ya. Jadi mengkonfirmasi lah stabilitas. Validasinya adalah kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Sekarang ceritakan pada bahwa apa alasan terlambat ini. Validasi. Dan keyakinannya kita sudah membuat keyakinan kelas. Ingatkan kalau memang kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi kalau anak terlambat itu tadi bukan hukuman tapi konsekuensi ketika harus menerima hukuman ya. Jadi ini adalah pertanyaan atau kalimat yang diucapkan oleh guru ya. Itu mungkin materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama buat pribadi saya ya. Untuk lebih termotivasi lagi mempraktekkan apa yang saya sudah dapatkan. Akhir kata, saya mohon maaf bila penyampaian materi yang kurang berkenan, dan Bapak Ibu di sini terlalu lama duduk mendengarkan ya. Itu saja. Semoga obrolan kita, diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Putri SPNN calon guru program anak 11 dengan pertimbangan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Karanganyar. Satu hal yang bisa saya ambil, ada ilmu baru Bapak Ibu, yaitu didukung oleh penghargaan. Itu poin menurut pribadi saya sangat mengena. Ternyata penghargaan itu seperti yang kalian bilang tidak hal-hal yang baik saja. Ada kalanya penghargaan itu jebakan untuk diri yang menerima penghargaan. Sekali lagi terima kasih. Atas presentasinya sangat menambah ilmu baik saya pribadi maupun bagi teman-teman. Bisa diakhiri dulu. Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Hari ini alhamdulillah Jumat untuk berberkah, ada tambahan ilmu walaupun sudah banyak dari kita calon CGP yang lain, tapi ilmu setiap masing-masing dari beliau ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, motivasi yang diberikan, juga saran dari Bapak Kepala Sekolah, generasi muda, guru muda, mari berjuang bersama di kurikulum merdeka dengan motivasi paradigma pemikiran yang baru. Dan saya pun berterima kasih dengan ilmu hari ini. Karena diawali dengan bacaan basmalah, mari di akhir acara ini kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai moderator yang dadakan juga mohon maaf tadi ada kesalahan penyusunan Pak Haji bilang ada memang ada tujuan kita melakukan hal itu dan ada saya melakukan hal itu bukan karena pasangan orang lain karena kita memiliki tujuan. Berikut yang disemboyankan atau penyetus oleh Ki Hajar Dewantara ini biasaan kita sering mengenal ada semboyan Ingmaso Suwodo ya, Ingmajo Mangsaso itu harapan pendidikan kita. Nah ini menurut beliau merdeka, merdeka artinya di sini adalah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri ya, terkait dengan siswa belajar dengan bahagia, dengan senang ketika selesai pembelajaran kita, bukan dengan tertekan. Ini salah satu adalah dengan memerdekakan pendidikan ya. Jadi yang dimaksud dengan merdekanya itu tadi kita tidak dipaksa, tetapi memang ada perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri, dari timbul dari keinginan sendiri ya. Ini keteladanan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsepsi keteladanan sebagai merdeka ya. Berikutnya adalah mengenai dihukum oleh penghargaan. Kita memiliki beragam karakter. Ada orang yang senang dipuji. Nah, pujian itu adalah salah satu dari bahasa lainnya adalah penghargaan. Tetapi mohon maaf di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan atau dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan atau ketergantungan. Nah, di sini adalah beberapa efek atau dampak dari pemberian penghargaan. Ya, ini salah satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi misalnya kita memotivasi siswanya hanya dengan nih nanti kalau belajar ini dikasih pulpen. Nah, kalau sampai jangka panjang, ini nanti anak orientasinya hanya untuk mendapatkan pulpen. Ya, maka kita usahakan penghargaan yang bersifat begitu, istilahnya yang jangka pendek ya. Jadi hanya untuk memicu kesadaran diri untuk disiplin saja. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Maksudnya bagaimana ya penghargaan menghukum nih? Yang dimaksud dengan penghargaan tapi menghukum, penghargaan menghukum. Kalau bisa saya kasih contoh di diskusi ya. Ini diskusi ya. Jadi jangan pegang-pegang. Jadi gini Bu, menurut saya tadi bahwa penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi ada pemaknaan penghargaan itu tadi seperti yang kita diberikan penghargaan, seseorang dengan penghargaan itu dia terlena. Nah, terlena oleh penghargaan yang itu. Jadi akhirnya timbul rasa sombong, timbul menyepelekan orang lain. Mungkin itu orang yang menyepelekan orang lain itu bukan sebenarnya orang hebat, tapi ada nanti tidak menerima pendapat orang lain. Sedangkan kesempurnaan manusia itu dilakukan oleh orang lain dengan kritik, dengan nasihat, dan lain sebagainya. Kalau sudah orang tidak menghargai orang lain, sudah kosong. Kayak gitu. Ya betul. Jadi ya betul, penghargaan menghukum orang lain. Contohnya lah, kita dapat penghargaan guru berprestasi. Ini merupakan hukumannya adalah ada sifat kitanya ke orang lain karena teman-teman kita yang belum berprestasi. Jadi kita yang dapat contoh ya, kita yang dapat penghargaannya. Ini salah satu adalah penghargaan. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Apa nih yang dimaksud dengan penghargaan mengurangi ketepatan?
satu contoh lagi, pemerintah memberikan penghargaan sertifikasi dia. Dengan adanya sertifikasi, orang tidak malah sejahtera, malah perginya ke mall, malah banyak hutang, akhirnya apa? Dan bukan lagi itu kan? Betul ya. Sebenarnya adalah seperti Realita ini ya. Pak Ibu ada ngelirik kita repot. Ya betul. Ya ini tadi yang disampaikan Pak Haji ya. Salah satu penghargaan mengurangi ketepatan tadi. Jadinya tidak berguna ya. Nah, kebutuhan pokok jadinya ya tadi happy-nya yang lebih ya. Tapi tepat bagi saya. Ada. Ya empatnya penghargaan tidak efektif ini yang bagaimana nih ayo? Maksudnya penghargaan yang tidak efektif. Ayo Bro, patuh ini Pak Imran. Yang dimaksud dengan penghargaan tidak efektif ini enggak Bapak Ibu? Ayo Pak Imran, ngomong dulu. Ayo. Ya, ini kita aja lah jangan jauh-jauh. Kita memberikan penghargaan tapi tidak efektif. Tadi dicontohkan pemberian penghargaan terus menerus, akibatnya anak yang diberikan penghargaan satu bukan saja menyampaikan anak, tapi harapannya selalu termotivasi untuk dikasih hadiah. Itu kan tidak tepat tadi. Jadi memberikan reward itu melihat situasi dan kondisi supaya anak ini bagaimana motivasi. Jadi tidak selamanya anak berorientasi pada yang dikasih. Jadi dengan penghargaan itu kita mengharapkan siswa atau yang kita harapkan itu menjadi lebih baik dan bahagia. Nah itu, jadi bukan dengan penghargaan itu anak tadi yang penghargaan jangka panjang itu bisa jadi nanti di sini kurang efektifnya, ya. Karena apa? Ya tadi anaknya nggak timbul perasaan untuk menjadi lebih baiknya itu, ya. Jadi gara-gara dapat hadiah itu dia mau melakukan ini. Nah, penghargaan merusak hubungan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Haji. Mungkin tadi timbul rasa bangga ya, jadi menyepelekan rekan-rekan yang lainnya atau teman siswa yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jelas Bapak Ibu? Jadi pada dasarnya pada dasarnya antara ekstrinsik dan intrinsik motivasi yang diberikan oleh dalam rangka tadi ekstrinsik ya kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan juga punya motivasi intrinsik, keinginan, harapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Maslow bahwa kebutuhan manusia secara pribadi dan sosial itu butuh aktualisasi diri. Apa aktualisasi? Kita ingin penghargaan dari orang lain. Jadi kita memotivasi dirinya dalam diri dia agar bangkit, agar punya niat, agar punya tujuan untuk terbangun ekstrinsiknya, memicu intrinsik sehingga dia akan paripurna untuk menyampaikan motivasi-motivasi yang dimilikinya. Itu seperti itu. Ya betul. Seperti itu ya. Jadi faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini saling keterkaitan. Kalau kita hanya berdasarkan ekstrinsik juga ya tadi dampaknya tidak akan ada terjadi perubahan. Kita kan harapannya kan ada perubahan menjadi lebih baik ya, walaupun sedikit gitu kan. Walaupun sedikit. Nah ini berjalan dengan waktu. Insya Allah ada nilai plusnya. Itu harapannya dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu tidak ada perubahan, ya lebih baik penghargaan itu kita stop karena kita cari alternatif lain gitu ya. Selanjutnya didukung oleh penghargaan yang kategorinya tadi ini kategorinya ada 3, ada penghargaan menurunkan kualitas. Jadi masih menurunkan kualitas contohnya kita dapat penghargaan guru teladan ya. Tetapi real di antara teman-temannya sering menyepelekan teman yang lain ya. Jadi harusnya pendapat karena saya guru teladan nih, pendapat saya aja yang harus dipakai. Kita tidak memberikan bahwa ya setiap yang lain pun ada kekurangan dan kelebihan yang bahagia. Nah mungkin misalnya kita
jadi lebih baik situasinya ya atau pribadinya. Nah, berikutnya di sini terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita sedikit pencerahan terkait dengan hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Jadi jangan sampai nanti misalnya contohnya siswa terlambat masuk ke jam kita, tapi belum ada kesepakatan dengan siswanya, tiba-tiba anak cuma kamu di luar aja karena sudah telat. Ini nanti masuknya ke kategori hukuman atau ke kategori konsekuensi. Ya, ini perbedaannya. Ya, antara hukuman itu kecenderungan hukuman itu secara efeknya itu tidak enakan, membuat situasi personal itu tidak enak, tidak nyaman. Ya, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi karena sudah dibuatkan, ya jadi sudah ada komitmennya. Jadi ketika kita dihukum pun kita sudah tahu, ya sudah paham itu adalah hukumannya. Nah itu ya salah satunya. Itu bahasanya adalah sesuatu yang menyakitkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ya itulah konsekuensi yang harus diterima ketika melakukan kesalahan. Yang keduanya, membuat anak sakit, mau fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Betul ini. Saya masih tersimpan sekarang ya. Adalah ketika guru menghukum, ya padahal alasan kitanya benar tidak ada ya, tidak seperti itu, tapi diberi hukuman itu sampai sekarang saya ingat. Beda dengan konsekuensi tadi ya. Kalau konsekuensi karena tadi sudah ada kesepakatan
Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka Bapak Ibu tinggal isi di sebelahnya itu kolom yang kedua, termasuk pertanyaan 1 sampai 7 ini, hukuman atau konsekuensi. Ya. Masih lebih nih kayaknya. Oh, apa? Karena memang setahu saya yang namanya penghargaan atau bentuk videonya positif, tapi ternyata setelah menyimak presentasi tadi yang namanya penghargaan itu bukan ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya. Mungkin kita pikirkan selama ini kalau anak prestasi baru kita hasil sertifikasi sertifikat, jadi setiap penghargaan itu anggapnya positif. Tapi tadi ternyata ada yang penghargaan itu negatif. Maksud saya itu kira-kira contoh apa yang bentuk penghargaan apa yang kira-kira tepat untuk siswa dan itu nilainya positif. Contohnya kayak apa? Baik, untuk Omni terima kasih. Ini pertanyaannya ringan tapi lumayan nih Pak. Jawabannya bervariasi ya Pak ya. Mohon maaf ini semampu saya. Untuk penghargaan tapi ke arah positif tadi Pak sekali lagi karena contohnya kalau penghargaan itu dalam bentuk motivasi Pak ya, motivasi ini tidak cukup juga ya. Ada penghargaan tadi yang Pak Dudi katakan katanya dalam bentuk sertifikat ya, saya dia punya keahlian tertentu. Ini adalah motivasi dari ekstrinsipnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketika motivasi
yang tidak tepat bagus gitu ya. Seperti saya contohkan begini, seorang ibu ngomong ke anaknya, "Nak, kalau kamu ranking pertama, saya kasih motor." Bagi anak SMP nih Pak ya, itu yang tidak tepat. Menurut saya tidak tepat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Atau bisa saja anak karena belum punya SIM melanggar aturan. Yang kedua, dengan motor ini bisa saja yang tadinya ranking pertama, karena bapak dan ibu bisa menilai kecenderungannya. Mungkin nanti nguyur saja, waktunya belajar nanti akan begitu pun di kelas, di sekolah bisa. Kalau itu bisa diberikan secara materi, kalau yang tepat menunjang proses belajarnya menjadi masalah, itu positif. Bisa. Yang ranking pertama dikasih dikasih bolpen, dikasih seperangkat alat tulis dengan motor, dengan bukunya, itu menunjang ya. Saya kira itu tepat itu ya Pak. Tuh, yang keduanya, anak ini kelihatannya ini ibu guru di kelas atau wali kelas. Yang pertama memperhatikan siswanya. Setelah yang memperhatikan anak ini, intinya pakaian misalkan, karena udah kelihatannya lusuh dan lain sebagainya. Sebisa-bisa mungkin guru harus cermat seperti itu melihat. Oh iya, jadi situasional tidak yang tepat memberikan reward. Jadi reward bisa saja jadi hukuman, reward bisa jadi motivasi, dan reward juga bisa meningkatkan tadi prestasi dan anak. Saya pikir begitu ya. Kayak jelas, mudah-mudahan tidak jelas. Kalau tidak jelas kan termotivasi untuk mencari kejelasan. Nah, iya, situasi. Nah, itu satu itu. Ya, salah dalam istilah tadi kemudian misalkan polis ya atau apa, jadi mungkin yang tepat, ya menunjang itu. Terkait dengan sebagai guru bahasa Indonesia, kalau kembali jelas awal saya mengatakan dengan adiknya identifikasi laporan percobaan. Saya bentuk kelompok, silakan kelompoknya persilakan. Ibu aja enggak, kalian sudah bersembilan. Kamu tahu, teman dengan ya tahu. Ini pada satu kelompok saya lakukan materi. Awal masih banyak siswa kelas 9 yang menggunakan bahasa daerah, belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya bilang cari ide pokoknya dulu, karena kamu mau identifikasi apa? Saya ambil siswa yang secara fisik berbeda, satu agak pendek, satu tinggi. Coba kamu identifikasi, lihat semuanya. Semua harus lihat, bukan hanya melihat, bukan mata pindang, saya katakan. Cermati yang sudah kita bagaimana, yang sudah paham masukkan tangan. Ketika ada anak yang sudah bisa walaupun setengah, dikerjakan juga ada. Ya, itu yang dimaksud itu identifikasi. Yang lain silakan lakukan. Silakan perwakilannya satu orang sebagai yang mempresentasikan, tapi tidak mutlak selamanya orang. Yang kesulitan silakan ke depan. Silakan. Lihat yang sudah mengenal bahasa Indonesia yang ada. Itu salah satunya menurut saya ketika dia tidak bisa memberikan jam. Saya kalimat akhirnya setelah pakai itu semua, saya bilang, ibu udah paham. Kalau kamu Asia yang potensi bahasa Indonesia bagus secara verbal ini, secara berpikir ini, kelompok ini. Jadi saya juga mengidentifikasi dengan tidak saja ada identifikasi siswa juga identifikasi saya. Ada siswa yang dia mungkin kangen pelajaran apa TIK. Pak Nuri pasti tahu siswa ini pintar deh di IT, udah ngerti deh. Kan
Surabaya itu lebih mudah dipahami dengan bahasa kita yang dengan bahasa Indonesia kita terlalu tinggi. Usia anak apalagi saya. Ya. Iya, jadi gimana dalam materi motivasi yang dua anak. Nah, karena misalnya sudah bisa, nah, itu temennya yang belum paham. Jadi yang penting ke IT ya, yang IT anak kan kalau bisa dia Saya sendiri Bu, merasa dia mengaku, merasa dia iya, ya bukan orang yang motivasi ya Pak ya. iya, dia bangga. Aku sudah lanjut.